Ya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football. Kali ini saya akan membahas mengenai prediksi formasi Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga beserta kedalaman Timnas Indonesia. Oke, langsung kita bahas, bos. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini daftar negara kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup C. Yang pertama ada Timnas Indonesia, Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Ya, berikut ini jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan Vision Plus. Ya, berikut ini prediksi line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Yang pertama, di posisi kiper Timnas Indonesia memiliki 4 kiper, di antaranya ada Adi Satrio dari PSIS Semarang, Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persibaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini diprediksi Timnas Indonesia akan menggunakan Hernando Ari sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back. Saat melawan Arab Saudi pada posisi ini Timnas Indonesia memiliki 6 center back, di antaranya Jai Idjes dari Venezia FC, Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Blackpool FC, Justin Hubner dari Wolves, dan Kevin Dix dari Copenhagen. Pada posisi ini diprediksi Timnas Indonesia akan menggunakan Jai Idjes, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu wingback kiri. Di posisi ini Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini Timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri. Di antaranya ada Saine Patinama dari KSF, Pratama Arhan dari Suwon FC, dan Kelvin Verdong dari Nijmegen. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu wingback kanan. Di posisi ini Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini Timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kanan, di antaranya ada Sandy Walsh dari KP Mechelen, Asnawi Mangkualam dari Port FC, dan Tristan Goizer dari Ajax Amsterdam. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Asnawi Mangkualam sebagai wingback kanan Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini Timnas Indonesia memiliki 7 pemain gelandang, di antaranya Tom Haye dari SC Heerenveen, Nathan Joe dari Swansea City, Mark Klok dari Persib Bandung, Ivar Jenner dari FC Utrecht, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan Jairo Ridwol dari Brighton. Pada posisi ini diprediksi akan menggunakan Tom Haye dan Nathan Joe sebagai pemain tengah Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kiri. Di posisi ini Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini Timnas Indonesia memiliki 2 winger kiri, di antaranya ada Ragnar Toratmangun dari FCP Dendert dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta.
Pada posisi ini diprediksi akan menggunakan Dragnat Oratmangun sebagai winger kiri timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kanan. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 pemain winger kanan. Di antaranya ada Yaakob Sayuri dari Maluku United, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, dan Ole Romeni dari FC Utrecht. Pada posisi ini diprediksi Sintayong akan menggunakan Yaakob Sayuri sebagai winger kanan timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan atau striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depan. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain depan. Di antaranya ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Dimas Drajat dari Persib Bandung, dan Jens Schreven dari FC Dordrecht. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Struijk sebagai pemain depan timnas Indonesia. Menurut kalian formasi apa dan pemain mana yang layak jadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.